Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Saya tentu berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara baik, sehat, dan ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Tetap bergantung kepada Tuhan dalam segala sesuatu, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa berhasil secara duniawi, tetapi ingatlah, apa yang ada dalam dunia ini sifatnya sementara, tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal. Tetapi bersama Tuhan, bukan hanya di dalam dunia ini kita diberikan perlindungan kekuatan daripadanya, tetapi kita akan bersama dengan Dia kelak ketika waktunya tiba. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mengakhiri pekan ini, kita berdoa meminta hikmat Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat, dan pagi ini kami bangun dari istirahat kami, menikmati udara yang segar, menikmati cuaca yang begitu baik, dan hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Allah. Engkau berbicara kepada kami, Engkau menyampaikan pesan-Mu bagi kami semua. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Bapa. Telinga kami siap mendengarkan apa yang Engkau katakan. Hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami kuat menghadapi kehidupan ini sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak terasa kita akan mengakhiri minggu ini. Bersyukur kalau kita bisa melewati minggu ini dengan baik, ada dalam pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kalau besok kita bisa beribadah. Dan saya berharap Bapak Ibu dan Saudara jangan lupa beribadah di gereja dengan mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini masih terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 28 sampai 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10 dengan tema perikop yaitu anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, Yohanes sudah kenyang dengan berbagai pengalaman, baik itu dengan para nabi palsu. Dia sudah pernah berjumpa dengan orang yang betul-betul menolak iman kekristenan. Dia sudah pernah berjumpa. Itu sebabnya dia mengingatkan bahwa seharusnya orang yang berada dalam Tuhan, orang yang berada dalam Kristus, seharusnya hidupnya harus seperti Kristus. Itulah yang disebut dengan anak-anak Allah. Di luar itu, Yohanes mengingatkan, dia tidak berasal dari Allah. Dengan tegas dia mengatakan, dia masih berada dalam belenggu iblis. Dia masih berada dalam perhambaan iblis. Itu sebabnya orang yang menyatakan diri beriman penuh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan takut terhadap apapun juga, karena dia tahu Allah bersama dengannya. Dan hari ini kita belajar apa yang dikatakannya ini. Begini katanya, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Yohanes mengingatkan, Yohanes menulis suratnya ini menurut para ahli kemungkinan di masa-masa tuanya, di masa-masa sepuhnya. Jadi dia berpengalaman. Bagian lain dia berkata, karena setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi, tetapi setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Dia itu Yesus. Dia mengingatkan barang siapa yang berada di dalam Tuhan, di dalam Kristus, dia meninggalkan segala masa lalu dosa yang telah membelenggu dirinya. Tetapi kalau dia merasa bahwa dia berada di dalam Tuhan tapi masih berbuat dosa, maka Yohanes mengatakan dia tidak mengenal Kristus, meskipun dia mengaku berada dalam Kristus. Itu sebabnya dia mengingatkan sekali lagi, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ayat yang ke-9, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, karena ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Orang yang berada dalam Tuhan, ketika dia mengenal sebuah dosa, itu sebuah kejijikan baginya. Berbeda sebelum dia mengenal Tuhan. Dosa hal yang biasa mungkin, lumrah melakukan dosa. Itu sebabnya inilah katanya tanda-tandanya anak Allah.
orang yang taat kepada setiap ajaran Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, tapi taat. Taat melakukan, taat menjalankan apapun risiko yang dihadapinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, apa yang membedakan orang yang ada dalam Tuhan dan bukan dalam Tuhan? Bukan identitas, bukan KTP, bukan tanda-tanda kaos, aksesoris, atau apapun juga dia sering ke gereja, bukan. Tetapi tanda-tanda orang dalam Tuhan adalah ketika dia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang yang berada dalam Tuhan dan disebut anak Tuhan. Biarlah kita tetap menjadi anak Tuhan. Di akhir pekan ini kita menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, kami sangat diberkati. Dan kami percaya firman Tuhan iya dan amin. Dan kami percaya kekuatan kami datangnya dari Engkau. Pertolongan kami datangnya dari Engkau. Dan kami percaya Engkau adalah sumber segala-galanya. Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa melewati minggu ini dan kami akan memasuki hari Sabat besok dalam ibadah kami. Tuhan menyertai, memimpin para petugas baik sekolah minggu maupun ibadah raya dan PKMB yang akan dilakukan sore. Tuhan memberkati supaya setiap pelayan Tuhan dapat menyatakan dan memperkenalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan, persiapkan kami, hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu ya Allah. Haleluya Bapa. Amin.